Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya gimana nih, udah pada siap belajar belum? Harus siap dong dan harus semangat juga dalam proses pembelajaran ya anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Hayo, siapa yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Nah, benar, kita hari ini masuk ke materi alat panca indera. Ada yang tahu nggak sih ada berapa alat panca indera dan apa aja sih alat panca indera tersebut? Nah, alat panca indera itu ada 5. Yang pertama ada alat panca indera peraba, yang kedua ada alat panca indera penglihatan, yang ketiga ada alat panca indera pendengaran, yang keempat ada alat panca indera penciuman, dan yang terakhir ada alat panca indera pengecap. Nah, kalian ada yang tahu nggak sih masing-masing contoh dari alat panca indera tersebut? Nah, di sini Ibu akan jelaskan satu persatu ya dari 5 alat panca indera yang tadi Ibu sebutkan. Nah, yang pertama itu ada alat panca indera penglihatan. Ada yang tahu nggak sih apa itu alat panca indera penglihatan? Benar, alat panca indera penglihatan itu adalah mata. Alat panca indera yang penglihatan ini berperan sangat penting karena untuk melihat seluruh alam yang ada di dunia ini. Nah, coba kalian bayangkan jika kita tidak mempunyai alat panca indera penglihatan mata ini, pasti kita tidak bisa melihat indahnya dunia, kita tidak bisa melihat alam semesta. Maka alat panca indera penglihatan ini disebut alat panca indera yang berperan penting dalam hidup kita. Nah, di sini kita masuk ke alat panca indera yang kedua. Nah, alat panca indera yang kedua ini ada alat panca indera peraba. Ada yang tahu nggak sih contoh dari alat panca indera peraba ini apa? Ya, benar. Contoh dari alat panca indera peraba itu adalah kulit. Tapi ada yang tahu nggak fungsi dari alat panca indera peraba ini apa? Oke, di sini Ibu akan jelaskan ya. Fungsi dari contoh alat peraba ini ialah kita dapat membedakan nih mana permukaan-permukaan yang kasar, mana permukaan-permukaan yang halus, dan juga kita dapat membedakan mana benda-benda yang panas, mana benda-benda yang dingin. Nah, itu ya fungsi dari contoh alat peraba. Nah, yang ketiga itu ada alat panca indera pendengaran. Ada yang tahu nggak contoh dari alat panca indera pendengaran itu apa? Nah, benar sekali. Contoh dari alat panca indera pendengaran itu ada telinga. Nah, fungsi telinga itu apa sih? Nah, di sini Bu akan jelaskan ya. Fungsi dari telinga atau alat panca indera pendengaran ini adalah untuk kita bisa mendengarkan suara-suara yang ada di sekitar kita. Kita bisa mendengarkan suara-suara yang ada di lingkungan kita. Kita bisa mendengarkan suara-suara orang tua kita, keluarga kita, baik teman-teman kita. Nah, itu ya fungsi dari contoh alat indera pendengaran. Nah, di sini kita masuk ke alat panca indera yang keempat. Alat panca indera yang keempat itu ada alat panca indera penciuman. Ada yang tahu nggak di sini anak-anak Ibu alat panca indera penciuman itu apa sih contohnya? Nah, contoh dari alat panca indera penciuman itu ada hidung. Tapi di sini ada yang tahu nggak fungsi dari hidung atau alat panca indera penciuman ini? Nah, di sini fungsi dari alat panca indera penciuman atau hidung ini kita dapat mencium aroma-aroma atau bau-bau yang ada di sekitar kita. Kita bisa mencium aroma-aroma misalkan masakan ibu kita. Itu ya contoh dari alat panca indera penciuman. Nah, kita masuk ke yang terakhir atau yang kelima. Di sini yang terakhir itu ada alat panca indera pengecap. Ada yang tahu nggak contoh dari alat panca indera pengecap itu apa? Nah, contoh dari alat panca indera pengecap itu ada lidah.
Tapi di sini ada yang tahu nggak fungsi dari lidah atau alat panca indera pengecap ini tuh apa? Nah, fungsi dari alat panca indera pengecap atau lidah ini kita dapat bisa merasakan manis, kita dapat merasakan pahit, asam, dan lain-lain. Jadi itu ya contoh atau fungsi dari alat panca indera yang terakhir, yaitu alat panca indera pengecap. Nah, segitu dulu ya anak-anak materi yang Ibu sampaikan. Hari ini Ibu memberikan materi tentang 5 alat panca indera. Semoga bermanfaat dan kalian pelajari lagi ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.